Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nas'alullaha azza wa jalla bimannihi wa karamihi an yu'allimana ma yanfa'una wa yanfa'ana mimma 'allamana wa yazidana 'ilman wa hudan wa taqwa. Innahu waliyun ala dzalika wa qadirun alaih. Kita lanjutkan pembacaan kitab Nasihati Linnisa karya Syekhah Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah hafidhahallahu ta'ala. Semoga memberikan pencerahan manfaat untuk kita semua. Qalat Syekhah hafidhahallahu ta'ala, "Fas-sa'adatu fi hadhihi dunya la tatimmu li ahadin." Kebahagiaan yang diraih oleh seorang hamba di dunia ini tidaklah sempurna bagi siapapun, tidaklah sempurna bagi seorang pun, karena di dunia ini ada tangis, ada bahagia, dan juga ada kesedihan di sana, ada kegundahan, ada kegelisahan, ada kesulitan, dan berbagai macam kelelahan daripada dunia ini. Yaqulullahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi kabad." Sungguh kami telah menciptakan manusia berada di dalam susah payah. Ai fi syiddah. Maksudnya sangat kesusahan, sangat keletihan. Itulah kehidupan dunia. Jadi kehidupan yang melelahkan, kehidupan yang meletihkan. Akan tapi ada satu ketenangan, ketenteraman yang diraih oleh seorang hamba ketika ataupun ketenangan. Di sana ada ketenangan, ada ketenteraman yang diraih oleh seorang hamba yang mukmin, yakni ba'dal maut, setelah kematian, yang diraih oleh seorang mukmin, seorang yang beriman kepada Allah azza wa jalla. Wa fi sahihain, di dalam sahihain, min haditsin Abi Qatadah, hadis dari Abu Qatadah yang menceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra alaihi bi janazatin, bahwasanya Rasulullah pernah dilewati seorang jenazah, kemudian beliau bersabda, mustarihun wa mustarahun minhu. Telah tiba gilirannya seorang mendapat kenyamanan atau yang lain menjadi nyaman. Qalu, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mal mustarihu wal mustarahu minhu?" Apa yang engkau maksud dengan orang
yang mendapat kenyamanan atau orang lain menjadi nyaman? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-'abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya wa adhaha ila rahmatillah. Seorang hamba yang beriman akan memperoleh kenyamanan dari kelelahan, keletihan dunia dan kesulitan-kesulitannya ila rahmatillah, menuju rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati ilayha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rahatan min kulli syarrin. Wal maut, kematian, yakni rahah, min kulli syarrin, tempat istirahat dari berbagai macam keburukan. Dan kita berharap ketika Allah subhanahu wa ta'ala wafatkan kita dimasukkan ke liang kubur, maka kita berharap kuburan kita dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala raudhatan min riyadil jannah, yakni taman di antara taman-taman surga. Inilah ketenangan yang akan dapat oleh seorang mukmin, yakni ba'dal maut, setelah kematian. Itulah ketenangan yang sesungguhnya. Kemudian bagaimana wal mustarahu minhu, orang lain menjadi nyaman? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal 'abdul fajir yastarihu minhul ibadu wal biladu wasyajaru wad dawab. Yakni seorang yang banyak keburukannya, banyak dosa dan maksiat. Karena dosa dan maksiat itu akan menyakiti pepohonan. Dosa dan maksiat akan menyakiti hewan. Sehingga hamba yang fajir ketika wafat, ketika meninggal dunia, maka orang lain ataupun yang lain menjadi nyaman. Termasuk juga yakni hamba yang fajir ketika meninggal, maka manusia, kemudian negara, pepohonan, hewan menjadi nyaman karena kematiannya. Oleh karena itu, di antara doa yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa min du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa as'aluka bardal aishi ba'dal mauti. Aku memohon kepadamu kehidupan yang menyejukkan setelah kematian. Terlebih lagi Allah jadikan kuburan kita raudhatan min riyadil jannah, menjadi taman di antara taman-taman surga. Inilah ketenangan yang sesungguhnya. Ketenangan yang sesungguhnya ketika Allah wafatkan kita setelah Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dimasukkan ke liang kubur.
kemudian menjadikan kuburan kita taman di antara taman surga. Oleh karena itu yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa as'aluka bardal 'aishi ba'dal maut. Ya Allah, aku memohon kepadamu kehidupan yang menyejukkan, yang menenangkan, yang menenteramkan setelah kematian. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, lamma kana al-'aishu fi hadhihi ad-dar la yabridu li ahadin kainan man kana. Oleh karena itu kehidupan di kampung dunia ini tidaklah benar-benar menenteramkan. Bal huwa mahsyuun bil ghasasi wan nakti wa mahfufun bil alamil batina wal zahirah. Bahkan kampung dunia ini dikepung oleh rentetan kesusahan demi kesusahan serta rasa sakit yang menjangkiti jiwa dan raga. Sa'ala bardal 'aishi ba'dal maut. Karena sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kehidupan yang menyejukkan, kehidupan yang menenteramkan, kehidupan yang menjadikan tenang, yakni kehidupan setelah kematian. Seorang penyair mengatakan, wasyairu yaqul thamaniyatun la budda minha 'ala al-fata wa la budda an tajri 'alayhi thamaniyah sururun wa hammun wa ijtima'un wa furqatun wa yusrun wa usrun thumma saqmun wa afiyah thumma saqmun wa afiyah. 8 hal yang niscaya akan dialami semua orang yang hidup di dunia ini. Yang pertama adalah kebahagiaan. Kemudian yang kedua adalah kegalauan lawannya. Kemudian yang ketiga adalah istima', perjumpaan, wa furqatun, dan juga perpisahan. Wa yusrun, yang keempat adalah kemudahan, akan tapi di sana juga wa usrun, ada kesulitan. Kemudian yang ketujuh, thumma suqmun wa afiyah, yakni sakit. Di sana juga ada sehat. 8 hal ini pasti akan dialami oleh setiap manusia. Dunia ini, wa dunya ta'tabiru mazra'atul akhirah. Dunia ini tak ubahnya, yakni bagaikan ladang akhirat, mazra'atul akhirah. Fahuwa fid dunya yazra'ul hasanat was-sayyi'at. Seorang dapat menanam benih kebaikan dan juga keburukan di dunia ini. Wa fil akhirati yakunul hisadu in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Dan kelak manusia akan menuai, akan memanen, memetik hasil apa yang pernah ia tanam semasa waktu di dunia. In khairan fa khairun, jika yang ditanam itu adalah kebaikan, amal saleh, maka kebaikanlah yang akan dipetiknya. Dan sebaliknya, wa in syarran fa syarrun, jika keburukan yang ia tabur waktu di dunia, fa syarrun, maka itulah yang akan dituai, maka itulah yang akan dia petik hasilnya nanti di akhirat. Al jaza'u
min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Wa qad kana as-sahabatu ridwanullahi alaihim himamuhum 'aliyah. Dahulu cita-cita para sahabat radhiyallahu taala anhum sangatlah tinggi. La yas'aluna illa 'anil jannah. Mereka tidaklah meminta kecuali surga. Wala yuriduna illa iyyaha. Dan tidaklah menginginkan kecuali kepadanya. Ini surga. Ini cita-cita tertinggi para sahabat, ingin meraih surga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni ada seorang Arab Badui atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal, maka seorang Arab Badui ini datang jumpa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ia tanyakan? Yang ia tanyakan, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang jika aku mengerjakannya, aku masuk surga. Subhanallah. Inilah seorang Arab Badui yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu semangatnya merindukan surga, sehingga yang ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni tentang sebuah amal yang kelak akan memasukkannya ke dalam surga. Tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang jika aku mengerjakannya aku akan masuk surga. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Engkau beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya. Ini adalah syarat mutlak, yakni tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah, tidak mempersekutukannya. Ini adalah syarat mutlak masuk surga. Syarat mutlak masuk surga adalah keimanan, yakni tauhid yang terhujam, yang tertanam dalam keyakinan kita, hanya menyembah hanya kepada Allah Azza wa Jalla dan menjauhi dari berbagai macam kesyirikan. Maka pentingnya kita belajar dan terus belajar berkaitan dengan ilmu tauhid. Karena kita belajar tauhid sampai kita mati. Karena tauhid itulah yang akan memasukkan kita ke dalam surga birahmatillah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah bosan belajar tauhid. Wa tuqimas shalah, lalu mendirikan salat. Wa tuaddi zakata al-mafruḍah,
kemudian menunaikan zakat yang diwajibkan, wa tasumu ramadhana, dan berpuasa di bulan Ramadan. Maka orang Arab Badui ini berkata, walladhi nafsi biyadihi la azidu ala hadha, demi Rabb yang jiwaku ada di tangannya, aku tidak akan menambah dari perintah-perintah ini. Falamma walla qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala laki-laki itu pergi, jadi seorang Arab Badui tadi pergi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli al-jannah falyanzur ila hada. Subhanallah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa yang ingin melihat seorang laki-laki min ahlil jannah, dari penduduk surga, maka lihatlah orang ini. Orang yang bertanya tadi, yang Masya Allah cita-citanya luar biasa, keinginannya luar biasa, yang diminta, yang ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni anil jannah, tentang surga. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia mengatakan kepada Nabi, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang jika aku mengerjakannya aku masuk surga. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban kunci masuk surga, jika ia amalkan maka akan memasukkannya ke dalam surga. Setelah dia pergi, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli al-jannah falyanzur ila hadha. Siapa yang ingin melihat seorang dari kalangan penduduk surga, falyanzur ila hadha, maka lihatlah orang ini. Subhanallah, betapa tingginya keinginan seorang yang bertanya tadi akan kerinduannya terhadap surga. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.